Untuk yang pertama, saya persilakan kepada Bapak Bambang Widianto yang akan menyampaikan paparan seputar perjalanan TNP 2TK dalam pembahasan reformasi kebijakan subsidi energi. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Bapak Bambang. Terima kasih Mbak Dewi Jihan, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Ibu Titi Eko Rahayu, Ibu Kristen Bishop, Ibu Suryaningsih, Pak Mansur, Ibu Sinta Dewi, Ibu Nani, Pak Arvin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin terima kasih atas undangannya pada pagi hari ini. Merupakan kehormatan bagi saya untuk dapat bergabung bersama Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, saya menggunakan paparan, misal kalau bisa ditayangkan. Bisa ditayangkan, Bapak, dari panitia. Sambil menunggu, barangkali saya lanjutkan saja. Jadi, Bapak Ibu sekalian, pada saat ini memang pemerintah mengalokasikan sekitar hampir 50 triliun, ya slide berikutnya, mengalokasikan hampir 50 triliun untuk subsidi LPG, itu sebanyak 7 juta metrik ton, dan sebagian besar atau hampir 75% itu memang LPG ini masih diimpor. Sebetulnya pemerintah tidak anti subsidi, pemerintah melakukan subsidi dengan sadar dalam rangka untuk membantu mereka yang tidak mampu. Tetapi sayangnya, sebagian besar dari subsidi, atau 68% dari subsidi LPG yang jumlahnya hampir 50 triliun ini, itu dinikmati oleh mereka yang mampu. Sementara mereka yang tidak mampu hanya menikmati 32%. Nah, jadi ini kalau pemerintah inginnya subsidi ya tepat sasaran, karena tujuan subsidi itu memang untuk memberikan akses kepada mereka yang tidak mampu untuk mendapatkan akses energi. Jadi ini yang kita berusaha ingin memperbaiki agar yang miskin itu atau yang rentan dan miskin itu tidak hanya mendapatkan 32%, tapi lebih dari itu. Dan dari mereka yang hanya 32% ini terdapat 12,51 juta rumah tangga miskin dan rentan yang tidak mendapatkan subsidi. Dan dari 12,51 juta rumah tangga ini ada 2,7 juta kepala keluarga perempuan yang otomatis jadinya tidak mendapatkan subsidi. Ya. Dan ada 760.000 penyandang disabilitas yang tidak mendapatkan akses terhadap subsidi ini. Dan kemudian kalau kita rinci lagi, ada 4 juta lansia yang tidak mendapatkan subsidi, ya kan? Dan kemudian dengan adanya subsidi terjadi disparitas harga. Ini sebetulnya yang paling merugikan kita karena disparitas harga membuat distorsi di pasar. Jadi ini harusnya tidak terjadi. Slide berikutnya. Bapak Ibu sekalian, kami di TNP 2K sejak awal memang terlibat dalam upaya-upaya pengurangan subsidi. Jadi yang pertama itu kalau kita lihat dari beberapa pengalaman kita, yang pertama itu modelnya adalah kita mengurangi subsidi atau mencabut subsidi. Itu contohnya waktu kita melakukan pencabutan subsidi untuk BBM. Ya, jadi kita mencabut subsidi, tetapi kita memberikan bantuan langsung tunai kepada
masyarakat miskin, ya, selama 1 tahun atau 1,5 tahun. Itu kita tujukan langsung kepada keluarga miskin. Ya. Atau yang kedua, bisa juga kita melakukan pembatasan pemanfaatan subsidi. Jadi sebetulnya waktu pemerintah memutuskan untuk menggunakan tabung LPG 3 kilo, sebetulnya ini apa yang disebut dengan self-targeting. Kita anggap mereka yang mampu nggak akan beli yang 3 kilo ini, karena 3 kilo ini pasti hanya dibeli oleh mereka yang miskin atau rentan. Tapi kenyataannya enggak nih, sekarang semua pakai yang 3 kilo. Termasuk mereka yang di apartemen, akhirnya tinggal di apartemen menggunakan LPG 3 kilo ini. Ya, jadi tadinya yang kita maksudkan ini untuk self-targeting, ya, ini waktu itu di zaman wakil presidennya Pak Yusuf Kalla, merubah ini dalam kaitannya menghilangkan subsidi minyak tanah, jadi mengalihkan penggunaan minyak tanah menjadi menggunakan gas LPG. Kemudian yang sekarang akan kita lakukan adalah perubahan dari subsidi barang menjadi subsidi langsung kepada rumah tangga. Sebetulnya prinsipnya semua juga begitu. Yang pertama tadi juga begitu. Ada yang memindahkan subsidi barang menjadi subsidi langsung kepada mereka yang membutuhkan. Karena kalau kita menggunakan subsidi barang, contohnya BBM yang dulu kita subsidi itu, hampir setengahnya dinikmati oleh 20% orang terkaya di Indonesia. Jadi ini kalau subsidi barang selalu ada kebocoran seperti itu. Ya. Nah, kalau perubahan dari subsidi barang menjadi subsidi langsung kepada rumah tangga, kita berikan dia subsidi langsung kepada rumah tangga. Yang kita lakukan sekarang adalah listrik. Subsidi listrik itu untuk yang 900 VA, sekarang itu hanya mereka yang ada di dalam daftar terpadu kesejahteraan sosialnya Kementerian Sosial, itu yang memperoleh subsidi listrik yang terkait dengan subsidi listrik 900 VA. Slide berikutnya, Bapak Ibu sekalian, ini sebetulnya hanya menggambarkan perjalanan kita ya, dengan P2K. Memang sejak tahun 2013, waktu zaman Pak SBY menaikkan BBM, kemudian waktu Bapak Jokowi menjadi presiden, itu dalam 1 bulan beliau ingin menaikkan harga BBM, ingin mengurangi subsidi, tetapi kompensasi kepada masyarakat miskinnya harus dipikirkan dengan baik. Jadi pada waktu itu pertama kali Presiden Jokowi menjadi presiden, itu langsung sukses kita menaikkan LPG, yang akhirnya semua dana itu dapat digunakan untuk pendidikan, kesehatan, dan termasuk infrastruktur, sehingga kesejahteraan masyarakat lebih meningkat. Ini waktu itu dengan kompensasi yang cukup besar kepada mereka yang miskin, pengurangan subsidi ini berjalan dengan mulus. Kemudian kita juga melakukan dukungan terhadap subsidi listrik, ya, waktu 900 watt, kita melakukan dukungan berbagai kali, kita melakukan uji coba terhadap bagaimana model subsidi LPG yang terbaik, dan ini sampai sekarang, dan ini mudah-mudahan kalau COVID ini berlalu, kita mulai dapat melakukan reformasi subsidi LPG ini. Slide berikutnya. Jadi ini yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu sekalian. Jadi memang rekomendasi kebijakannya, subsidi LPG tepat sasaran adalah dari subsidi barang menjadi subsidi langsung. Ya. Nah, kemudian kalau kita memberikan subsidi kepada orang miskin, subsidi LPG yang 3 kilonya itu bisa dijual dengan harga keekonomian di pasar. Jadi untuk Pertamina ini dapat melakukan kegiatan usahanya dengan lebih terukur, ya, karena dia dapat mendapatkan sinyal dari pasar terkait dengan harga keekonomian ini. Ya. Jadi waktu harga BBM juga begitu. Kita menaikkan harga BBM-nya harga keekonomian, tapi masyarakat miskinnya diberikan kompensasi. Nah, kemudian yang kita sarankan juga adalah besaran subsidinya tetap. Karena kalau besaran subsidinya nggak tetap, artinya berubah-ubah tergantung berapa pemakaiannya, ini rumit di lapangan, Bapak Ibu sekalian. Ini seperti yang terjadi di subsidi listrik 900 watt.
Karena 900 watt itu, walaupun sama-sama 900 watt, kadang-kadang satu rumah tangga punya lemari es, satu rumah tangga punya TV, akhirnya pemakaian listriknya itu tidak sama. Makanya ini kenapa subsidinya tetap dihitung oleh PLN. Jadi PLN lah yang menghitung tiap bulan berapa subsidi yang dibutuhkan oleh suatu rumah tangga, nanti itu yang akan diberikan kompensasi oleh pemerintah. Ya, tapi prinsipnya yang mendapatkan kompensasi ini adalah mereka yang miskin. Slide berikutnya. Nah, slide berikutnya, rekomendasi kebijakan LPG ini juga direkomendasikan oleh KPK, Bapak Ibu sekalian. Karena KPK melihat bahwa di lapangan ini banyak sekali kebocoran, ya, banyak sekali ketidaktepatan sasaran, jadi KPK concern dengan ini, ya kan? Dan KPK juga dalam pesan-pesannya, dalam kesimpulan di dalam studinya juga meminta kita untuk mengevaluasi perluasan penggunaan LPG 3 kilo bersubsidi berdasarkan Perpres nomor 38 2019. Nah, ini mungkin Bapak Ibu sekalian, kita akan melakukan kajian terhadap ini. Kemudian slide berikutnya Bapak Ibu sekalian. Ini adalah DTKS, yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. DTKS ini dikelola oleh Kementerian Sosial. Jadi Kementerian Sosial itu memiliki data rumah tangga miskin sampai 40% terbawah. Jadi ada nama dan alamat untuk rumah tangga 40% terbawah, maksudnya dengan status sosial dan ekonomi 40% terbawah. Jadi ini yang paling bawah. Angka kemiskinan kita itu sebenarnya cuma 9,8%, Bapak Ibu sekalian. Ya. Dan dalam kenyataannya sehari-hari, kita itu memberikan bantuan sosial kepada 25% masyarakat terbawah. Jadi sebenarnya kita ini selama ini bertahun-tahun memberikan bantuan sosial kepada mereka yang 25% terbawah, itu sudah 2 kali dari angka kemiskinan kita, dan untuk JKN kita memberikan hampir 40%. Nah, LPG kita rencananya ingin memberikan 40%, karena apa? Karena sampai sekarang ini, hampir semua orang sampai yang terkaya menggunakan 3 kilo. Gitu. Jadi kalau drastis kita potong di 25%, barangkali nanti terjadi gejolak. Kita tidak ingin terjadi gejolak, sehingga barangkali 40% terbawah lah. 40% itu sudah hampir setengah dari populasi penduduk kita. Ya, jadi itu sudah cukup generous sebetulnya untuk memberikan subsidi pada hampir setengah dari populasi. Dan yang paling penting adalah tepat sasaran. Slide berikutnya. Ini dari data yang DTKS yang kita gunakan untuk subsidi listrik. Jadi Bapak Ibu sekalian, DTKS ini memiliki tingkat kesejahteraan sosial dari suatu rumah tangga. Jadi kita bisa mengetahui dia posisinya dia di mana nih. Ada di bawah garis kemiskinan atau di atas garis kemiskinan. Ya. Nah, sementara PLN punya data pelanggan 900 watt, waktu itu kita 900 watt dulu nih untuk tahap awal. Tetapi data PLN itu tidak punya data kesejahteraan sosialnya, sehingga kita harus menggabungkan antara data DTKS dengan data subsidi listrik, supaya data DTKS kita punya ID pelanggan PLN, tetapi data PLN juga mempunyai tingkat kesejahteraan. Nah, ini kita berusaha mencocokkan ini dengan teman-teman PLN, ini kita datangi lagi satu persatu ini. Ya, jangan medan yang cukup berat Bapak Ibu sekalian, dan alhamdulillah 95% data ini ketemu dicocokkan. Yang sisanya yang 5% itu ada yang belum dapat, adalah yang belum ada gridnya dari PLN, belum ada sambungan PLN, tetapi 95% ini ketemu, dan inilah yang digunakan sebagai penentu keluarga penerima manfaat subsidi 900 watt. Slide berikutnya, tadi itu datanya, sekarang mekanisme penyalurannya. Ya, kami menyarankan mekanisme penyaluran itu dilakukan bersama-sama dengan bantuan sosial yang lain. Tadi itu kenapa kita menyarankan, merekomendasikan untuk subsidinya tetap, ya, jumlahnya fix, itu supaya menggampangkan kita untuk memberikan subsidi. Dan untuk mereka yang 25% ke bawah, ini sehari-harinya telah menerima bantuan sosial melalui sistem perbankan. Jadi ini 25% masyarakat terbawah ini memiliki rekening account perbankan, dan tiap bulan kita menyalurkan bantuan sosial itu melalui rekening perbankan mereka. Jadi ini sebenarnya sudah gampang sekali untuk menyalurkan. Nah,
yang jadi tantangan itu bagaimana yang 25% sampai 40%. Nah, ini yang harus kita kerja keras lagi ini untuk supaya, karena kita inginnya yang LPG ini sampai 40% yang mendapatkan subsidi LPG. Slide berikutnya. Nah, ini kami mengharapkan kajian Bapak Ibu sekalian. Jadi teknologi yang paling baik itu atau yang paling murah itu apa? Kita ini sekarang menggunakan kartu Bapak Ibu sekalian. Jadi ada akun banknya, kita menggunakan kartu. Ternyata mencetak kartu itu mahal juga. Dan kartu ini harus diantarkan kepada rumah tangga miskinnya. Ini biayanya mencetak kartu, mengantarkan sampai ke rumah tangga itu bisa sampai 600 miliar. Jadi ini termasuk mahal, dan kalau menggunakan kartu membutuhkan edisi di tingkat merchant-nya, di tingkat warungnya, di tingkat kiosnya. Nah, kita menyarankan untuk menggunakan fintech, yaitu bisa dengan biometrik wajah atau bisa juga menggunakan sidik jari. Nah, ini jauh lebih murah. Orangnya tinggal datang, ya, tidak memerlukan handphone, tidak memerlukan apa-apa, yang memerlukan smart handphone hanya di tingkat merchant-nya. Kalau merchant kan mereka pasti punya smart handphone tadi. Ya, jadi hanya di tingkat merchant membutuhkan handphone yang smart tadi untuk mengidentifikasi penerima sasaran. Dan ini akurasinya sangat baik sekali karena wajah itu tidak bisa dipalsukan oleh orang lain. Dan si penerima manfaatnya, dia juga tidak perlu menghafal PIN atau menghafal segala macam yang terkait dengan rekening perbankannya dia. Ya. Slide berikutnya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini adalah tadi saya sampaikan, ini adalah integrasi penyaluran subsidi LPG dengan bantuan dan subsidi lainnya secara elektronik. Jadi ini uangnya nanti pemerintah memberikannya ke bank, ya, bank itu nanti menyalurkannya ke rekening masing-masing, dan berdasarkan wallet dari masing-masing account tadi, ya, kalau account perbankannya satu, di dalam account perbankan itu ada beberapa wallet, bisa untuk listrik, bisa untuk LPG, bisa untuk PKH, dan sebagainya, untuk bantuan pangan non-tunai, dan itu menjadi satu di situ. Dan secara teknologi, ini bisa dibatasi untuk hanya membeli LPG. Ya, jadi ini sebenarnya sistem teknologinya ada di sana. Ya. Bapak Ibu sekalian, demikian ini paparan saya yang terkait dengan keikutsertaan kami dalam reformasi energi, subsidi energi. Kami ingin menayangkan sedikit video, Bapak Ibu sekalian. Ini video waktu kita melakukan uji coba terkait dengan pemanfaatan fintech untuk menyalurkan subsidi. Silakan Bapak Ibu sekalian.
itu tadi paparan kami, Bapak Ibu sekalian. Masih ada beberapa slide yang ingin saya sampaikan. Saya dikembalikan ke slide saya tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini potensi penghematan yang bisa kita lakukan kalau kita melakukan subsidi langsung kepada masyarakat miskin. Ya, itu kalau kita memberikan subsidinya fix 45.000 per bulan, itu akan terjadi penghematan 33,6 triliun. Itu kita berikan kepada 15,8 keluarga penerima manfaat. Ya kan? Tapi kalau kita mau mengimplementasikan Perpres yang 38 tadi yang disarankan untuk direview oleh KPK, itu kita hanya menghemat 20,7 triliun. Karena kita harus memberikan subsidi kepada petani, kepada nelayan yang jumlahnya memang lebih besar. Kalau kepada UKMK barangkali memang kita perlu memberikan subsidi, tapi kalau kepada petani, nelayan ini harusnya sudah termasuk, kalau dia miskin, sudah termasuk di dalam keluarga penerima manfaat yang ada di daftarnya DTKS tadi. Dan kalau kita kalau kita ingin memberikan subsidi tetapnya 60.000 per bulan kepada mereka yang menerima subsidi, itu penghematannya hanya 28,3. Ya, dan kalau menggunakan Perpres 38 tadi, itu hanya 11,1% kalau kita mau membagikan kepada nelayan dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini skenario yang disusun. Slide berikutnya, ini adalah skenario terhadap dampak terhadap kemiskinan dan ketimpangan. Sudah tentu yang paling kiri itu Bapak Ibu sekalian, yang adalah kondisi sekarang tentang terkait ketimpangan dan terkait tingkat kemiskinan. Kalau kita tidak memberikan subsidi kepada mereka yang miskin dan kita menaikkannya ke harga keekonomian, maka tingkat kemiskinan dan tingkat ketimpangan akan meningkat. Untuk itu memang perlu kita memberikan kompensasi kepada mereka yang miskin dan rentan. Dan yang dua di sebelah kanan itu kalau kita memberikan subsidinya 45.000 dan subsidinya 65.000, itu tingkat ketimpangan dan kemiskinan juga akan menurun lebih besar lagi. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ini skenario yang kami buat bersama-sama BKF di Kementerian Keuangan. Slide berikutnya, Bapak Ibu sekalian, ini manfaat bagi rumah tangga miskin yang mendapatkan akses subsidi LPG. Ya. Barangkali nanti Bu Sinta Dewi akan menjelaskan lebih rinci dari ini. Jadi ini kalau ibu-ibu rumah tangga tadi yang miskin, rentan itu dapat mengakses LPG, karena selama ini mereka ada yang menggunakan bahan kayu bakar untuk memasak. Itu dapat menghemat waktu untuk masak 8-61 menit per hari, ya kan? Jadi mereka yang ibu-ibu ini bisa memiliki peluang untuk menjalankan kegiatan usaha yang lain, ya, menghemat juga waktu untuk mencari kayu, ya kan, dan meningkatkan peluang untuk memasuki pasar tenaga kerja. Jadi ini memang implikasinya atau dampaknya ya, kepada para ibu-ibu, kepada para wanita ini sangat besar. Juga, ya, slide berikutnya. Ini mengurangi beban terberat perempuan dalam rumah tangga, Bapak Ibu sekalian. Ya kan? Karena selama ini perempuan menghabiskan 3 jam per hari untuk memasak dan 13,5 jam untuk pekerjaan rumah tangga. Jadi ini memang perempuan ini kerja berat untuk rumah tangga. Penggunaan LPG menghemat waktu antara 8-61 menit hari untuk memasak, menghemat waktu perempuan mencari kayu bakar, ya kan? Karena kalau kita lihat di grafik yang kanan itu, memang dari keluarga miskin ini 12,51 juta rumah tangga miskin ini menggunakan kayu bakar sebagai bahan untuk memasak. Dan ini sudah tentu lingkungan yang tidak sehat kalau menggunakan kayu bakar karena ada asapnya dan sebagainya. Jadi ini terkait dengan kesehatan juga akan memperoleh keuntungan dari situ. Nah, terus slide berikutnya Bapak sekalian,
Ini mendorong peningkatan produktivitas dan posisi tawar perempuan dalam rumah tangga, ya, memberikan dampak produktivitas, memberikan dampak terhadap posisi tawar. Jadi ini banyak sekali memberikan dampak positif kalau kita bisa memberikan akses kepada ibu-ibu rumah tangga perempuan dalam berkaitan dengan keluarga yang rentan dan miskin. Slide berikutnya, nanti Ibu Bapak Ibu bisa baca sendiri. Slide berikutnya. Dan ini juga memberikan manfaat bagi kelompok lansia, penyandang disabilitas, dan anak-anak dalam keluarga miskin dan rentan yang mendapatkan akses subsidi LPG. Ini barangkali kita harus memberikan, ini akan memberikan dampak yang sangat positif. Ya, pertama manfaat bagi kelompok lansia dan penyandang disabilitas, dan juga manfaat bagi anak-anak. Bapak Ibu bisa membaca sendiri barangkali ini karena waktunya terbatas. Saya akan melanjutkan. Ya, slide berikutnya. Slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang mesti kita rencanakan atau kita pikirkan dengan baik adalah memang tidak semua mereka itu memiliki peralatan memasak menggunakan LPG. Jadi memang ada entry barrier masyarakat miskin ini untuk mendapatkan subsidi LPG. Karena kalau dia tidak menggunakan kompor LPG, ya dia tidak bisa membeli LPG dan tidak bisa memanfaatkan LPG ini. Ya kan? Jadi pertama itu tidak memiliki uang untuk membeli tabung gas LPG dan kompor LPG. Kedua, tidak tersedia LPG di wilayah-wilayah tertentu. Memilih untuk menggunakan bahan bakar lain yang lebih mudah diakses dan murah, misalnya kayu bakar. Tapi tadi itu dampaknya tidak sehat. Nah, makanya salah satu Bapak Ibu sekalian, salah satu saran kami, rekomendasi kami adalah juga kita memberikan kalau bisa itu pada tahap-tahap pertama. Atau langsung ke slide berikutnya saja. Jadi, ini adalah rekomendasi atau kondisi yang diperlukan agar manfaat reformasi subsidi LPG dapat dirasakan dari sisi gender dan dari sisi inklusi sosialnya. Nah, kalau bisa tahap pertama itu, kalau nanti kita berikan bantuan subsidinya, bantuan untuk membeli LPG-nya, barangkali tahap-tahap pertama dapat dimanfaatkan oleh mereka untuk membeli kompor LPG, untuk membeli tabung, dan membeli regulator untuk LPG tadi, gasnya tadi. Jadi ini barangkali di tahap pertama kita merelaksasi bahwa subsidi ini nggak perlu dulu diberikan LPG gasnya, tapi kita berikan keleluasaan supaya dapat membeli kompor dan juga membeli tabungnya. Ya kan? Perlu dipastikan distribusi ketersediaan serta akses LPG terutama di wilayah-wilayah yang di remote area, di wilayah-wilayah terpencil. Ya. Jika tidak terdapat ketersediaan LPG di wilayah tersebut, maka perlu didorong pemanfaatan nilai subsidi yang ditransfer tersebut untuk mengakses membeli sumber energi alternatif yang tersedia di daerah tersebut. Kemudian mendorong pengembangan energi alternatif di wilayah-wilayah yang tidak tersedia LPG dengan bahan bakar ramah lingkungan lainnya, seperti biogas, biomasa, dan lain-lain. Bapak Ibu sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan. Nanti mudah-mudahan ada penjelasan dari pembicara-pembicara selanjutnya. Ya kan? Terima kasih banyak atas perhatiannya. Terima kasih, mohon maaf seandainya hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.